ibu dosen ini mungkin karena sudah kabur ke luar negeri, makanya dia menghujat agama Islam dengan mengatakan ada hadis kita yang menyetarakan perempuan dengan anjing, ya. Dan saya akan tunjukin tidak ada perempuan disadarkan anjing. Saya akan kasih data. Kejang. Ya. Loh, kok bikin data kejang-kejang sih, Yul? Loh, Kenapa gue mau nunjukin data dibilang kejang sih, Yuli? Lu kenapa sih, Yul? Katanya dosen, ternyata dosen sekelas ini loh, dosen. Ya guys ya, begitu ya guys ya. Bu dosennya kayak gini ya guys ya. Jadi bu dosennya kayak gini ya guys. Bu dosennya gini guys. Nih. Coba buka. Apa? Coba buka Tirmizi 310 di laptopnya dong. Buka Tirmizi 310. Oke. Bilang dulu dong, minta tolong Uni gitu. Yang sopan lah. Minta tolong lah, yang sopan lah. Minta tolong ya Uni. Tirmizi 310 Uni. Oke. Tirmizi, tapi jangan di mute lah di situ biar jemaahnya Bunda Gembala di situ mendengarkan penginjilan Bunda. Penginjilan. Oke. Oh iya dong. Loh, kata Injil itu kan kata di Al-Qur'an. Udah enggak laku di lagi Bible kan nggak ada kata Injil. Bukan, ajaran saya bukan ajaran untuk dijual-jual. Ajaran kamu emang laku karena dijual gitu maksudnya. Baca aja, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ibu dosen ini mungkin karena sudah kabur ke luar negeri, makanya dia menghujat agama Islam dengan mengatakan ada hadis kita yang menyetarakan perempuan dengan anjing, ya. Dan saya akan tunjukin tidak ada perempuan disadarkan anjing. Saya akan kasih data. Kejang. Ya. Loh, kok bikin data kejang-kejang sih, Yul? Loh, Kenapa gue mau nunjukin data dibilang kejang sih, Yuli? Lu kenapa sih, Yul? Katanya dosen, ternyata dosen sekelas ini loh, dosen kelasnya sama mahasiswa aja kejang-kejang loh. Santai. Kenapa takut? Kenapa takut? Jijik sama kitabnya sendiri.
Kenapa? Ini nih ya, ini perempuan dikatakan anjing nih. Nih, perempuan dikatakan anjing sama Yesus nih ya. Bentar ya, Dek ya. Bentar ya Yuli ya, Adik Yuli ya. Bunda Gembala kasih tahu kalau yang mengatakan perempuan setara anjing itu Yesus. Ya, makanya saya minta hadisnya. Coba. Oke, Tirmizi 310. Oke, saya tunjukin. Bukan Rifa. Ya sabar. Jangan terlalu Yang menunjukkan dalil loh. Nggak pernah buka kitabnya sendiri. Aduh, dia mulai jijik dia baca. Ngomong apa Jijik dia mengatakan teman-teman, dia jijik sama kitabnya sendiri. Dia udah mulai nggak berani. Nih, Matius 15:26 Makanya nih. saya nggak mau diskusi sama dia di Superboy karena dia nggak bisa menghujat saya. Nih teman-teman. Waduh, kok malah nyerang pribadi nih ya. Dari zaman dulu dia main apa? Diskusi ini aja terus dibahas dia. Katanya teman-teman lempar kaos teman-teman dia kejar teman-teman. Ini. Enggak, aduh, kenapa Yuli jadi begitu? Nih ya. Kalau dia boleh bahas-bahas. Ini saya mau nunjukin yang menyetarakan perempuan dengan anjing itu. Oh, dia mulai ini enggak bawa. Ya silakan. Waduh. Kok Mbak Yuli jadi begitu sini? Nih Yesus berkata ya, Dikit-dikit main tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, mari kita lihat berita Wahyu bilang apa. Ya. Apa itu doang. Nih ya, berita Wahyu bilang apa? Nih, ada datanya. Enggak dong. Kok gitu? Ini dosen loh guys, ini kelas dosen lah ya. Ini dosen lah ya. Dosennya gini. Ya, ini dosen loh guys. Suruh aja dia buka Tirmizi 310 Ini dosen. itu baca. Iya. Laptopnya itu. Berani lah. Gak usah kejang-kejang lihat nih. Coba dibuka di laptopnya dong. Yuli baca ini ya. Ini. Lah, dia menuduh yang kasih data. Dia nggak berani berkat kepada anjing. Yuli. Lah, yang menuduh kan lu, kok gua sih yang harus buka data? Ini loh, berkat kepada anjing. Ini ya kata Butet Tawayu nih. Jadi Yuli itu termasuk anjing karena Yuli bukan perempuan Yahudi nih. Akademisi. Nih ya. Duh, kenapa? Nah, ini. Baca nih, Bu dosen. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non Yuli. Berani nggak dia buka? Yuli jangan gitu. Kenapa sih ganggu nih Yuli nih? Maka, Yuli. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non Yahudi ya. Bentar ya, gue mute dulu lah Yuli nih. Jadi teman-teman, ibu dosen ini teman-teman, dia tadi mengatakan bahwa hadis kita mengatakan perempuan setara anjing, tapi dia malah suruh saya membukanya. Tapi dia tidak bisa tunjukin. Dia yang menuduh, dia pula yang harus mendalilkan. Tapi dia yang menuduh, dia suruh kita yang membuktikan tuduhan dia. Sementara dalam kitabnya itu Tuhannya menyatakan perempuan setara anjing. Di sini dikatakan berita Wahyu mengakui. Maka Tuhan Yesus pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Dia non-Yahudi, jadi dia menurut Yesus anjing. Pun menggunakan terminologi anjing untuk merujuk bangsa non Yahudi. Bu dosennya gitu Bu dosen. Ini data namanya. Ini siapa yang tulis Bu dosen? Ini situs dari Berita Wahyu. Ini objektif Bu dosen ya. Ini ditulis sama siapa? Bu Berita Wahyu dari Pengesarapan tadi dibuka. Kenapa di mute Bu dosen tadi? Bu dosen, kenapa di mute saya? Bu dosen. Bu dosen, jangan di mute saya Bu dosen. Saya lagi ngajarin orang-orang di sini Bu dosen. Bu dosen jangan gitu. Nih. Karena memang orang-orang Yahudi zaman itu menganggap orang-orang Kanaan lebih rendah dan mereka menjulukinya orang-orang Kanaan
atau non Yahudi pada umumnya adalah apa? Anjing. Yang penting makan dulu. Kasihan Uni Rifa buka kitab orang Kristen dia dapat makan. Ya guys. Ya guys ya, begitu ya guys ya. Bu dosennya kayak gini ya guys ya. Jadi bu dosennya kayak gini ya guys. Bu dosennya gini guys. Ini. Coba buka. Apa? Coba buka Tirmizi 310 di laptopnya dong. Buka Tirmizi 310. Oke. Bilang dulu dong, minta tolong Uni gitu. Yang sopan lah. Minta tolong lah, yang sopan lah. Minta tolong ya Uni. Tirmizi 310 Uni. Oke. Termizi 310. 310. Baca ini. 310. Bentar ya, bentar. Tapi jangan di mute lah di situ biar jemaahnya Bunda Gembala di situ mendengarkan penginjilan Bunda. Penginjilan. Oke. Oh iya dong. Loh, kata Injil itu kan kata di Al-Qur'an. Udah enggak laku Di lagi Bible kan nggak ada kata Injil. Bukan, ajaran saya bukan ajaran untuk dijual-jual. Ajaran kamu emang laku karena dijual gitu maksudnya. Baca aja, baca. Kok malah memerintah Bunda? Kamu kan minta tolong sama Bunda. Bukan, bentar sabar. Kok malu? Kamu dari tadi yang jijik baca kitabnya sendiri kok saya bilang. Termizi berapa tadi anak Bunda? Anak Bunda mah nggak mau aku jadi anakmu, kira nanti aku 310. Lah Tuhanmu kere, Tuhanmu miskin. Tuhanmu miskin kata Matthew Henry loh. Apa ini? Baca. Ini ada datanya loh, Lili, bentar. Ya baca. Bentar, Kenapa Lili, malu bentar. dia? Gua kalau Ya, ngomong di-mute aja, enggak, di-mute. bukan malu, enggak, bentar. Kok di mute? Nih. Nggak mau baca. Gua tunjukin Tuhan lu kere nih ya. Bukan nanti gua baca. Sabar dong. Dia Nih, tuh malu, Tuhan lu kan kayak teman-teman, miskin baca, nih. makanya Berarti dia lu Tuhan mengalihkan terus. lu lebih kayak enggak malu, sabar. Nggak mau dia Lu kan baca. enggak kemana-mana. Maunya mengalihkan. Jangan kabur. Baca dong. Ini Tuhan lu miskin. Tuhan lu miskin kayak gua. Tuhan lu miskin kayak Emang. Ini, kamu nih. Kita diskusi sama Di Filipi Uni pasal Rifa. 26, Matthew Henry. Ini, Dek, tengok Dek. Dinda, lihat Dinda, lihat ini Dinda. Apa dia buka? Dinda, baca nih. Nggak mau dia buka. Iya, setelah ini. Yesus dibesarkan secara sederhana. Malu dia buka, Tirmizi 310. Mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap Nggak mau dia sebagai buka, kan? ayahnya. Sebentar, tunggu, saya sampai mobil Hidupnya saya buka. adalah hidup yang sangat mobil saya rendah, buka. hina, Kalau dia nggak mau buka, dia saya buka. miskin nih Yuli, miskin nih Yuli, miskin nih Yuli, miskin. Kejam dia. Miskin. Ini miskin. Bu dosen, ini miskin nih siapa nih Bu dosen? Bu dosen, ini yang miskin ini siapa? Kenapa? Ini miskin ini siapa nih Bu dosen? Kenapa Rifa kok kamu lari-lari ke miskin? Kamu kok ngomongin dirimu Ini miskin sendiri? siapa? Ini nih. Rifa kok ngomongin Ini Yesus. Ini siapa nih? saya kayak rohani. Ini loh. Ini Itu aja miskin. dibuka dia. Ini miskin, Yesus miskin. Udah ya. Susah memang Uni Rifa ini nggak mau buka kitabnya dari tadi. Buka dong anak Bunda. Buka dong, kok nggak mau buka? Buka yang lain. Buka lah. Iya, sabar. Buka dong. Sabar. Suruh buka kok kemana-mana. Mau miskin kaya minimal semua orang Kristen Kok kaya-kaya kok. emosi, Bu dosen? Di Burundi rata-rata miskin loh, Dek. Di Burundi orang Kristen rata-rata miskin loh. Aduh. Coba. Bisik dulu, di mute dulu, berisik banget, berisik banget si Yuli ini teman-teman. Dia nggak mau nih, ya, nih, oke, gua nih Yuli. Nih, Yuli, lihat nih Yuli. Ya, baca. Ini Baca, Sahih udah Bukhari baca. 470. Apa sih ini? Ini loh. Apakah kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai? Sungguh aku pernah berbaring di atas tikar, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berdiri melaksanakan sholat di tengah tikar. Aku tidak ingin mengganggu beliau, maka aku
Aku geser kakiku pelan-pelan dari tikar hingga aku keluar dari selimutku. Di sini Sayyidah Aisyah membela kemuliaan perempuan dari tuduhan bahwa perempuan itu setara anjing, Yuli. Ini sahih loh. Jadi kamu memfitnah agama Islam, mengatakan bahwa Islam menciptakan perempuan setara anjing. Jadi begini nih kelakuan Yuli. Sebentar, saya buka. Saya yang buka. Saya yang buka, teman-teman. Dia akan mencari pembenaran, itu hal yang wajar itu. Tenang. Tunggu, saya sampai mobil saya buka suratnya ya, biar teman-teman tuh paham gitu. Kenapa Unirifa itu setiap hari harus membahas kitab Alkitab Kristen? Nah, dimarahin kan? Karena Unirifa itu nggak bisa hidup, teman-teman, kalau nggak membahas Alkitab, karena jual minyak kemiri itu kurang, teman-teman. Ya kan? Ini kelas dosen begitu cara diskusinya ya guys. Dosen itu dia menyerang pribadi, dosen itu ad hominem, Loh, kan kamu argumen ad biasanya. hominem, Kan kamu memang biasanya apa gitu. masalah? Mulai. Nggak bisa, orang Islam tidak diajarkan nyerang pribadi, Yuli, maaf ya. Kami mahasiswi Islam tuh nggak Kata kayak siapa? kamu. Sekelas Kata dosen siapa? oten kayak gini Orang kamu guys. sering kok. Sekelas dosen oten kayak gini guys. Saya mahasiswi, dia Minimal dosen, tapi mahasiswa saya kelakuannya juga tahu banyak kan? agamanya kamu. Dia sok kalem supaya dapat paus, teman-teman. Nyerang pribadi mulu, Kasihan Bu dari tadi dosen, udah baca-baca dari kitab tadi orang ya. Kristen. Bu Enggak. dosen, Dari tadi baca-baca kitab dosen. orang Kristen tapi nggak dapat apa-apa, kasihan banget. Sih kok kayak marah tantrum Iya. gitu sih, tenang loh jiwanya, santai dulu. Enggak nih, minimal saya itu ya nggak punya jejak digital VCX yang tidak bagus gitu. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan kamu pernah jual diri loh, kita kan nggak pernah tahu itu. Oh, silahkan. Kamu jangan menceritakan Ya, aib sendiri. boleh dicek. Dia nyerang pribadi mulu ya. Bu dosen ini kenapa nyerang pribadi mulu ya? Apa dia jangan-jangan terguncang imannya karena ternyata dia setara anjing? Tidaklah Nenek Gayu. Terguncang banget dia. Tuh kan, dia bilang, ya saya bilang Bu Yuli Santai, cantik Uni. aja. Saya nggak mau ngejek-ngejek gitu sih, nggak kelas banget Kok Ibu langsung dosen ya. kemarin bilang Yuli kayak dugong, kemarin bilang saya Bukan kayak saya, dugong, sekarang bilang yang baik. bilang itu Gimana sih? Asran, yang Oh, bilang ada itu rekamannya? Asran. Ada rekaman. Ya, karena saya mengutip rekamannya? perkataan Asran yang bilang kamu kayak dugong. Itu kan penilaian laki-laki Ya. terhadap perempuan. Iya, saya juga dengar kamu dari penilaian laki-laki, kamu punya VCX sama kan penilaian Yuli, sama-sama Yuli. penilaian kan, ini jadi nggak Iya, masalah toh. Yuli, sama siapa saya PCS-nya? Kamu tahu? Ya, Ya. Oh, jadi kalau orang Kristen itu boleh memfitnah ya? Kalau dia tuh terguncang karena nggak bisa bantah Memfitnah. dari Stikernya kita lo di kalau mana-mana. perempuan disetarakan sama anjing. Dari tadi tuh dia nyerang pribadi mulu ya. Ini lo sekelas Bu dosen ya teman-teman ya. cie, udah mulai playing victim. Tuh, kalau orang playing victim tuh kayak nih, Flying victim. si Uniripa. Aduh, Uni. Jadi dia panik banget ya. Yuli santai aja Bu dosen. Saya mahasiswi loh baru loh. Belum jadi dosen loh saya. Santai. Masa saya mahasiswi Nggak Islam peduli. bisa Nggak bikin peduli. Bu dosen kejang-kejang. Jangan nangis Bu. Anjing. Cuma begini aja Uni, saya mau tanya sama kamu satu kali saja sebelum saya Apa? turun ya, karena saya harus Jangan jalan nangis. lagi ya. Jangan nangis, Hari ini Yuli. banyak Mukanya kenapa tegang? yang mau Kenapa mukanya diselamatkan tegang? Jadi orang Kristen ya hari ini ya. Kenapa Luar mukanya biasa. jadi tegang gitu, Yuli? Biasa aja lah, Dek. Yuli, mukanya biasa aja, Saya mau Dek. nanya gini. Air matanya kenapa mulai bergenang di Coba, saya mau matanya nanya. itu? Apa, Dek? Ini apa yang bergenang lebay banget? Nggak usah. Oh, udah dong. Buka, silakan dibuka. Saya buka dong ini. Saya kan kalau baca data baca. Cuma aku ada akademisi kan bukan silakan. ke web.
Silakan kalau gitu kitab hadisnya dong. Kalau kamu nggak suka web dan situs, silakan kamu tunjukkan kepada saya kitab hadisnya dong, Yuli. Berarti Bu belum dosen. akademisi. Bukannya web. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih, Bu? Ini, Bu, memangnya tidak boleh ya di dalam makalah atau karya ilmiah itu website? Emanglah ada larangannya, Bu? Bu dosen. Kamu sedang diskusi sama saya, bukan presentasi skripsi kamu. Bu dosen, saya tanya, memang dalam ranah diskusi akademis tidak boleh bawa situs dan web ya, Bu dosen ya? Waduh, Bu dosen mencret. Bukan situsnya, enggak mulutnya. Kan mencret. Bu dosen mencret atas bawah, air mata bergenang. Bu, biasa aja, Bu. Bu, kalau ada, Bu, kalau kita selalu pegang-pegang rambut, ekspresi wajah-wajah gitu tuh tanda kita panik loh, Bu. Nggak, Mana yang mau rambut dibacain? saya ini nggak ada kutu dan nggak apa. Mana Bu baca? Mana yang mau dibaca tadi, Bu? Bu, wajahnya biasa Saya aja, Bu. bacakan Tenang, yang rileks. ya. Rileks, Bu ya, rileks, tenang, Bu. Wajahnya Bu dosen ya. Sekelas dosen kayak gini, guys, ad hominem mulu. Lawannya mahasiswi, tapi kelakuannya kayak, aduh ya Allah. Mana? Nih, baca. Mana diksi Baca, Rasulullah nih. mengatakan perempuan sama dengan anjing. Mana Bu dosen? Ya, udah jangan. Kurang kamu buka web aja nih baca. Iya, silakan. Mana Mana? bacaannya? Heeh. Nih, BAB Mana di situ? selain kedelai, keledai, anjing dan wani. Bu baca kalau dia aja salah. Iya, mana di situ diksi menyamakan, Bu? Nah, baca. Mana, Bu? Ibu bisa Nih, belajar baca Indonesia dengan baik dan benar Setara nggak? dengan Google Hitam Menyamakan. malahan. Mana dalilnya? Nih. Mana, Bu? Di mana? Yang mana, Bu? Setara. Wah, di dulu Mana, Bu? bacot. Nih. Aduh, di mute saya, Nih, guys. baca Dia ya. nggak ngizinin saya bicara mana. Nih. Mana di situ Salat akan tertulis? batal yang Jangan melintasnya gemetar, Bu. keledai wanita Jangan dan gemetar, Bu. Ya, baca. di mana, Bu? Di mana Aku tidak menyamakan? ragukan lagi bahwa anjing hitam dapat membatalkan sholat. Terus? Jeder kan? Jeder. Apa jederkan? Di mana, Bu? Di situ Rasulullah menyamakan di mana? udah. Tidur di bawah. Mana? Tidur di bawah. Tadi kan saya- dasar ini Bu, kalau dalilnya tarak itu kayak gini, Bu. Nih, ngoceh seru nih, sama Yuli ya. Aduh, kok? Wah, Jangan kok ngacok kebiasaan. nih. Saya juga pernah. Dari tadi duduk di Kenapa kafe nggak panik? beli apa-apa, minimal makan kayak minum kayak. Nih. Oh, minum nih. Nih, Cer, makan, Kon. Bu. Ini, Bu. Saya nggak pamer-pamer. Saya nggak pamer-pamer. Ini makan Minum kok, Bu. aja. Saya minum kok, Bu. Nih, Bu. Nih. Makan, Bu. Ini makan, Bu. Makan, Bu. Seafood, Bu. Ini makanan Udah, seafood. Ini nggak nggak sama laku beli. kamu sama aku. Bu, lihat nih. Nah, ia Baca, berkata, baca. aku Ini yang dibaca, mendengarkan jangan Abu itu yang dibaca. Loh, iya sama. Ini Tirmidzi. Tirmidzi 310. Bukan, ini hadis soh, Bu. Ngomong tentang ini. Ini hadis soh. Sungguh nekat yang Ya, nyata. ini Nggak, dia nggak Ini berani kenapa sih, baca Bu? ini sangat jelas loh teman-teman. loh, ini saya Hadisnya cuma loh ini. yang ini nih yang Bu dosen Apa yang kita saya ini dia kerjakan? nggak entar ya. Dia ajarin. Jadi teman-teman kalau tidak buat sendiri, Bu dosen ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Di situ Rasulullah Udah, tidak sedikit pernah aja nih. menyetarakan perempuan dengan anjing. Rasulullah mengatakan bahwa yang bisa membatalkan wudhu itu diantaranya perempuan. Kenapa? Karena si perempuan mahasiswi. itu kalau Si tidak paling mahram mahasiswi tersentuh ya. laki-laki, wudhu bisa batal. Tapi Bu Yuli memfitnah ayat Si kita, paling hadis kita mahasiswi. dengan mengatakan Rasulullah paling menyetarakan mahasiswi. perempuan dengan anjing. Tadi saya sudah tunjukkan dalilnya. Sayyidah Aisyah berkata apa? Sayyidah Aisyah berkata bahwa aku pernah dekat dengan Rasulullah ketika sholat, tapi Rasulullah tidak menghentikan sholatnya. Artinya apa yang dikatakan sahabat si Yuli itu ternyata dibantah oleh sama istri Rasulullah, dan si Yuli tentu tidak mau mendengarkan itu. Kenapa? Yang menyamakan perempuan dengan anjing itu Tuhannya. Yuli kan bani anjing nih, kata siapa? Kata Burita Wahyu. Nah, dia tidak menerima itu, teman-teman ya. Jadi Yuli itu boleh sayang. Dari tadi dia nyerang pribadi. Nah ya, nih teman-teman ya. Ambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan Burita Wahyu mengatakan apa, teman-teman? Nih Burita Wahyu bilang apa nih judulnya nih. Ini jadi betul-betul tertulis, maka Tuhan Yesus
pun menggunakan terminologi anjing kepada Yuli untuk merujuk bangsa non-Yahudi. Ini diksi menyamakan, diksi menyeta. Aduh, Yuli minta PK mulu, butuh koin banget Yuli ya. Yuli minta PK terus nih dari tadi nih. Dia kayaknya butuh koin banget nih. Nah, jadi di sini yang menyetarakan perempuan dengan anjing adalah Yesus. Nah, sementara di hadis Tirmidzi ini bukan menyamakan guys, tapi memberi bahwa bisa membatalkan sholat, akan batal, bukan menyamakan, tapi menyatakan bahwa sholat akan batal dengan melintasnya keledai, wanita dan anjing. Karena memang ini bukan diksi penyetaraan, tapi menyatakan kalau ada perempuan lewat ketika orang laki-laki sholat itu bisa batal. Tapi kan sudah saya tunjukin hadisnya tadi, Sayyidah Aisyah sudah membela bahwa Sayyidah Aisyah pernah duduk dekat Rasulullah ketika Rasulullah sholat. Ibu dosen ini adalah orang yang terguncang karena ternyata Tuhannya mengatakan perempuan di luar Yahudi anjing. Dia ternyata Bani anjing, kata Yesus, karena dia bukan Yahudi. Maka Yuli ini adalah berkat kepada anjing. Kenapa ini dalilnya nih, berkat kepada anjing guys nih ya. Nih lihat nih ya, ini berkat kepada anjing. Dia tuh panik guys nih. Ini baru menyamakan nih. Ini apa Yuli? Yuli, ini Tuhan Anda berkat kepada anjing. Nih Yuli setara anjing ya. Yuli setara anjing alias Kunarian blessing. Itu sayangku Bu dosen ya. Bu dosen mah kerjanya memfitnah aja, masa Rasulullah nyamain perempuan sama anjing. Gini nih kelas dosen mereka Kristen itu guys. jangan serius-serius sekali gitu. Muslim lawan mahasiswi muslim aja dia Bu dosen kejam-kejam, bilang saya miskin, dia bilang saya tidak mampu beli makanan, dibilang saya cuma minum doang padahal saya habis makan seafood. Terus dia bilang saya miskin, dia bilang saya cuma jual minyak kemiri, sementara yang miskin itu Tuhannya, saya yang difitnah dia. Terus dia bilang saya PCS. Ternyata memang dia ini apa ya teman-teman ya, memang sekelas dosen yang kerjanya hanya menyerang pribadi orang kalau tidak mampu berargumen secara akademik ya. Dia membisukan saya terus nyerocos saya, padahal pengen diskusi baik-baik sama Bu dosen ini loh. Kalau sudah kalah lapor. Gimana Bu dosen? Sama teman-temannya yang Udah? cowok-cowok gerada geruduk. Bu dosen, Pasukan sirkusnya keluar Bu semua. dosen, Bu dosen, Bu dosen. Sorry ya, beda kelas ya, Hai, Mia. Yuli, halo, dengar nggak? Pukul dia teman-teman, pukul dia teman-teman. Halo, Pukul dia. Dosen. halo, Yuli, Iya, dia itu pakai dosen. filter juga itu. Aduh. Filter juga deh, pakai filter juga. Kenapa Cantik. emang? Nah. Uni. Yuli, udah Yuli. Udahlah, Uni belajar dulu. Ini kenapa Biasakan sih? belajar dulu dengan kitabnya sendiri. Kalau sudah pintar dan katam dengan kitabmu, baru kamu berdiskusi baik dengan orang Kristen. Kalau kamu tahunya buruk-buruk Kamu dengar Kristenan saya saja, nggak? kamu harus banyak buka surat-surat Anisa. memang. Di situ bagaimana perempuan itu dijotos, diajak pisah ranjang. Kamu kalau gitu, wah itu delik. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Iya, kalau Bisa diskusi sama bahasa orang Indonesia dikit-dikit nggak? delik. Tapi kalau dia menghina Kristen sesuka perutnya dia. Dia udah Ya. panik. Enggak, dia udah panik. Kok dosen Dia udah begini? panik, guys. Dia Saya udah itu panik. menempatkan diri saya sama dosen ketika saya dengan mahasiswa saya. Kalau dengan sekelas Uniriva, ini nggak cocok dihormati teman-teman ya. Cocoknya dinyek. Tuh kan, memang dia tidak Bayangkan, punya rasa teman-teman, respect kepada saya orang dibilang Islam yang dugong mampu sama dia. membongkar Padahal agama. kenal pun enggak, tapi dia bilang saya dugong. Dia nggak sadar. Lebih Waduh. tuir dari saya. Sudah Uni. Kakak- Gini aku tunggu, nggak tunggu. mau membahas agama Uni nggak apa-apa bahas agama Kristen, tapi minimal Uni kalau mau bahas agama Kristen pintar dulu lah tentang agamanya gitu. Jadi kalau disuruh buka hadis, bukanya hadis, Oh, iya jangan buka dong. web ya. Minimal pintar sedikit gitu loh. Pintar bisa buka hadis, mana buka web itu. Pintar, minimal pintar sedikit aja ya. Udah, Gitu. Saya Minimal tanggapin pintar nggak, aja, Bu smart dosen? please, be smart. boleh. Ini speaking English with me? Ya, ngomong bahasa Bu Inggris bisa nggak? dosen, saya boleh Itu nggak ngomong bahasa Inggris? menanggapi nggak? Nggak bisa, bisanya Boleh saya Padang tanggapi saja. nggak? Ya, boleh Udah, saya kamu jualan tanggapi. aja nasi Padang di sebelah, sudah turun.
Jangan di mute nih. Kenapa sih dia panik banget, guys? Cici mulai keluar donaturnya di sebelah. Kasih dia gift teman-teman supaya bisa bayar makanannya yang di itu di kafe itu, kasihan deh. Ini kalau dosen kalau agamanya Ya, semangat tinggi ya, mungkin Uni, ya. begini Tuhan memberkati Uni, ya. mungkin. Nah, Uni. Jangan pergi dulu, kita belum selesai loh. Loh, saya masih ada kerjaan Uni, nggak kayak Uni pengangguran nggak jelas. Saya kerja kok, tapi saya nggak kerja kayak kamu jadi buruh. Loh, nggak apa-apa. Lebih baik saya jadi buruh, minimal saya kasih dia polsek yang lain-lain. Wah, itu kamu. Nah, nggak jadi kan? Dibiarkan. Udah kalau diskusi. Apa sama sih, PK, Bu? udah Uni, dibawa aja. Ini kenapa sih Bu dosen bisa tantrum begini sih? Kok saya tantrum? Kenapa bisa panik gini sih Bu dosen? Ya makanya izinin saya ngomong karena saya boleh ngomong nggak Dek Yuli? Boleh. Jangan panggil saya adik, saya nggak mau Santai, jadi adik Yuli. kamu, beda kelas. Kakak saya orang kaya Oh semua udah, kayak kamu kamu. udah, oke. Inang, saya boleh ngomong Inang? Itu atau Opung saya boleh ngomong nggak Opung? Kamu Boleh panggil saya ngomong? Opung? Izin nggak? Kamu kok ngomongin diri sendiri? Iya. Opung. Ya nggak apa-apa, saya bangga jadi Opung. Aduh, dipanggil adek nggak boleh, dipanggil Opung nggak, dipanggil apa? Dipanggil apa sayang? Dipanggil. Hah? Kok dia keluar? Dia kenapa sih? Dia kenapa sih? Dia kenapa guys? Ada apa dengan dia gitu loh? Dia ada masalah kejiwaan ya? Dia kalau kaya, kalau cantik, kenapa dia bisa panik begitu? Kita kan lagi diskusi, dia kan dosen. Ada apa dia ya? Dia kenapa ya? Aku cuma ngasih tahu yang menyetarakan perempuan dengan anjing itu kayaknya Tuhan kamu deh. Kenapa saya yang kata anjing di Islam? Enggak deh, Rasulullah itu tidak menyetarakan. Dia bawa-bawa miskin, Tuhannya miskin. Dia bawa-bawa jual minyak kemiri lah. Emang kenapa kalau jual minyak kemiri? Bisa mewakili perasaan saya, pikiran saya, dan apa yang kami inginkan. Izinkan saya turun, saya cuma tidak terima itu. Kristen kita selalu banyak omong. Betul bang, makasih bang. Punya dasar. Thank you. Okay, you is one. Hey, Makasih. you Christian, be quiet, okay? Thank you. Thank you. Welcome. Ayo naikkan tadi kan yang tadi. abang cuma kan suruh dia tunjukin lalu. Sekarang Anda tunjukkan bahasa Yunaninya, biar ku baca. Habis itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya, Kalian makanya itu, tadi saya bilang, dengar dulu. Kalian Bagus, itu, bagus. saudaraku, kalian itu agamanya berasal dari Romawi. Kitab suci kalian bahasa Yunani. Adapun perjanjian lama itu terjemahan kitabnya orang lain, agama lain yang kalian pakai biar dianggap keren, biar kalian leluasa menyampaikan ke seluruh dunia bahwa kalian itu pengikut Kristus. Biar Kristus yang keluar dari kubur itu laku, maka kalian mengambil tempelan dari kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Sebenarnya kalian tidak punya hak menggunakan perjanjian lama itu bukan kitab Kristen. ya kalian juga nggak ada hak untuk disuruh mempercayai kitab Taurat, Zabur dan Injil itu kan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kami diinformasikan untuk beriman kepada kitab tersebut, di mana kitab itu diwahyukan kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Tunggu Bang Pedo. Beda. Beda ya. Menurutmu beda, silakan aja, nggak apa-apa. Omonganmu di Yohanes 1 ayat 1. Di mana kata Tuhan di sini? Di sini sudah jelas. Firman Apa situ? itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah original Allah. teksnya Di mana apa? kata Original Tuhan? teksnya apa? Di mana Original kata teksnya apa? Tuhan? Di mana kata Original Tuhan? teksnya apa? Di mana Original kata teksnya apa? Tuhan? Ayo. Saya jijik Di sini membacanya kata Allah bukan di kata situ, Tuhan. karena di situ bukan Tuhanku, di situ yang Pertanggungjawabkan ada. omongan kau kawan. Boleh nggak? Kata Tuhan di sini? Itu Di ada. mana kata Nggak ada yang Tuhan? bilang Tuhanmu. Itu ada Di Allah di mana situ. kata Tuhan? Dari mana kau ambil kata Allah? Firman Allah itu sama Allah adalah sama itu beda. dan firman Yang itu dari sama mana dengan kau ambil Allah. kata Allah kalau Di nggak mana nyuri? kata Tuhan di sini kawan? Dari mana Mana? kau ambil kata Allah? Dari mana? kata Tuhan? Iya, Dari Allah mana sama kau ambil Allah kata Allah? beda. Dari mana kau Di ambil kata mana kata Allah? Tuhan? Dari mana Itu kau ambil dari kata mana? Allah? Allah.
Oke, jadi selesai ya. Di dalam 1 Korintus yang kau bawa tadi, Moderator bangsa dengar. kau, jangan kau mute 1 moderator. Korintus Jangan kau. 8 nomor 6 Bangsa yang kau kau moderator. ambil tadi itu sudah jelas. Sebab bagi Mana di kita, sini? sebab Di bagi mana? kita hanya Bertanggung ada jawab satu omongan dewa. kamu. Dah selesai. Pertanggungjawabkan omongan kau. Lek Manru, coba bukakan Kolose 2 ayat 7. Silakan dewa Mana lagi di sini? tuh. Silakan Anda buka. Mana di sini? weh? Dewa di situ, dewa yang mengambil Di mana rupa di sini? manusia. Kau nggak usah ngarang-ngarang Dewa bebas yang kau. mengambil rupa manusia. Woi, congor, nggak usah ngarang-ngarang bebas kau. Di mana di sini kata Tuhan? Tuhan di situ Tonjok kata Allah. omongan kau. Kata Allah itu dari mana? Zuma, nggak usah congor kau. Di mana Kata Allah Tuhan itu di sini? kata Allah Di itu mana rampok kata dari mana? Tuhan di sini? Kata Allah itu Ayo. udah ada di abad ke-5 pada Kristen di zaman Arab. Bukan aja instruksi jabat di mana sih? Woi, moderator. Tandingan. Aduh, parah. Di mana di sini kata Tuhan di sini? Tunjukkan kepada Di saya mana di sini? original Paham teks. kau. Hah? Tunjukkan Di original mana? teks kitabmu. Di Tunjukkan mana, original kawan? teks kitabmu. Tunjukkan original teksnya. Nggak mau diskusi. Nggak sama bisa. Tuhan yang penyesat. Nggak bisa dia, nggak bisa. Tuhanmu sudah penyesat. Weh, Ngapain nggak bisa. ngeladenin umatnya? Nggak bisa. Ngapain Kalian ngeladenin hanya umatnya bisa, yang sudah disesatkan kalian oleh hanya umatnya? bisa menghujat. Kalian tidak bisa membantah dalil. Ingat. Katakan samamu. Orang Kristen itu berasal bukan dari Yahudi. Orang Kristen itu berasal dari Romawi. Oke? Orang-orang yang ada pada zaman itu mengambil terjemahan kitabnya Yahudi dari abad ketiga sebelum Masehi, lalu kemudian mereka kawinkan menjadi kitab seperti ini. Mereka ingin menjual dewa mereka. Semua gelar Tuhan Nggak yang usah datang mengarang kepada Bani bebas tentang Israel. kekristenan. Kalau kau nggak tahu tentang sejarah asli kekristenan, nggak usah mengarang bebas. Sekarang saya tanya samamu, Tidak asli usah kitabmu. Kamu nggak susah karena kamu nggak mau bertanya jawab. Kamu cuma mau ngamuk di sini. Sekarang kitabmu aslinya bahasa apa? Kitabmu aslinya bahasa apa? Woi, Muhammad bangsat, nggak usah kau mute kau, Muhammad. Kitabmu awalnya bahasa apa? Aku tanya dulu Muhammad kau. bangsat kau kurang aja. Emosi dia. Kayak kami takut aja sama kalian. Pret. Gak perlu ngamuk-ngamuk, kami gak ada takut. Kentut aja bagianmu kau, kentut. Prut. Gak ada yang bisa kau takuti di sini. Sekarang asli bahasa kitabmu itu apa? Kutanya dulu. Ini kitab ini sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kutanya dulu bahasa apa pertamanya ini? Yunani. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang digunakan di situ apa? Untuk menuju kepada God. Apa? Ayo. God itu artinya apa? Dalam bahasa Yunani apa? Ayo. Jangan sok tahu kau tentang bahasa Yunani. Ya, kalau kau makanya nggak saya ngerti bertanya, Yunani. makanya saya bertanya, Jangan saya bertanya. sok-sokan ngerti bahasa Yunani. Saya kalau kau nggak bertanya. ngerti bahasa Yunani. Saya bertanya, bahasa Jangan Yunaninya sok-sok tahu Tuhan kau apa? tentang bahasa Bahasa Yunaninya Tuhan apa? Jangan sok-sokan ngerti kau bahasa Yunani kalau nggak ngerti kau bahasa Yunani. Boleh diuji, boleh. Buka Tahu. kameramu. Buka Jangan kameramu. tahu. Tunjukkan bahasa Yunani. Biar ku perlihatkan Apa yang kau pahami samamu tentang bahwa bahasa kau Yunani? itu Ayo. penyembah dewa. Apa yang kau pahami tentang bahasa Yunani? Ayo. Apa yang kau Theos. tahu tentang bahasa Yunani? Theos itu dewa. Itu bukan Tuhan. Dalam bahasa Yunani yang disebut Tuhan itu akontas. Akontas itu Tuhan. Kalau Theos itu dewa, merujuk kepada makhluk-makhluk gaib. Makhluk-makhluk roh itu dewa. Makanya dalam Wahyu 5 nomor 6, kalian itu penyembah roh bertanduk 7 bermata 7. Kalian itu bukan penyembah Tuhan, kalian itu penyembah dewa. Paham ya sampai situ ya, Kristen? Belajar. Jangan cuma emosi doang. Agamamu itu bukan dari Yahudi. Tidak ada nabi yang diutus kepada orang Roma, nggak ada. Nggak ada nabi, tidak ada kitab suci yang berasal dari langit yang diutus untuk orang Roma. Pahami itu. Kalian hanya mengambil apa? Satu, terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nih. Ini kitabnya orang Yahudi, ini kitab Tanak di bahasa Ibrani nih. Ini bukan kitabmu ini. Ini bahasa Ibrani. Ini kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani. Ini perjanjian baru. Yang kalian sebut perjanjian lama, padahal ini adalah perjanjian baru. Namanya kitab Tanak. Torah itu adalah perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kalian penumpang gelap yang mengatakan itu adalah perjanjian lama. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjual ini. Buku Yunani kalian ini. Buku Yunani kalian ini supaya bisa laku, kalian tempelkan terjemahan kitabnya orang. Malu gak tuh? Malu dong.
Oke ya, jadi nggak usah kepanasan. Kembali kepada tema. Orang banyak yang disesatkan Kristus itu siapa? Islam atau Kristen? Silakan. Ya kalau gini aja deh, kalau kita balik deh, orang banyak yang disesatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang mana? Jangan lari ke Allah Subhanahu Wa Taala, jangan. Jangan lari. Kau Jangan. tunjukkan. Jangan. Kau tunjukkan kepada saya, kau tunjukkan kepada saya dalilnya di dalam Bible, baik perjanjian lama atau perjanjian baru. Jangan ya. Jangan ke Allah, jangan, kesian, jangan. Kau tunjukkan kepada saya, Jangan baik di ya. perjanjian lama atau di perjanjian Cuma nggak tahu baru. dia. Cuma nggak tahu dia, kesian, nggak usah ya. Kau tunjukkan kepada saya di perjanjian lama bahwa Allah itu menyesatkan. Silakan. Tunjukkan. Atau di perjanjian baru, Allah itu menyesatkan, mana dalilnya? Silakan. Di Al-Quran langsung buka di Kenapa Al-Quran. kamu ke Al-Quran? Di kitabmu. Nah, kan makanya Di kitabmu. Di kita kitabmu. balikkan. Di Kenapa nggak kitabmu. berani ditanya lagi ke kitabmu? Di kitabmu. Di kitabmu. Di kitabmu. Jangan di kitabku. Kamu nggak tahu kitabku. Jangankan kitabku. Kitabmu aja kau nggak paham. Jawab aja dulu. Iya, waalaikum. Inilah saudara-saudara Kristen ini, emosi aja dibawa, emosi aja terus, emosi aja terus. Saya boleh bertanya, Bang Juma? Silakan. Nah, ini Silakan. tema abang yang abang. Nah, ini tema Iya. abang yang abang bawakan malam ini dengan Siap. berjudul Orang Banyak Disesatkan Kristus. Iya. Ini abang ambil dalilnya dari mana, Bang? Matius 24. Ya, coba, Bang. Ya. Yesus didatangi di Bukit Zaitun oleh muridnya. Ya. Lalu muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Ya. Apa jawab Yesus? "Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang, akan banyak penyesat datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, Ya. akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Nah, sekarang Anda pikirkan, siapa orang di luar murid Yesus, orang-orang Yahudi ini, yang ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus? Bahkan mereka mengaku, kami ini pengikut Yesus Kristus. Itu siapa itu? Nah, Kristen. Makanya teman-teman kita itu kayak kesurupan semua. Saya bukan mau hujat, saya tidak menghujat. Saya hanya bertanya, siapa orang banyak ini yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang? Itu siapa? Enggak gini, Ustaz. Silakan. Kalau Ustadz dengan orang banyak disesatkan, ya saya pun mungkin ada agak terimanya juga ya. Karena gimana? Di kekristenan tuh saya belum pernah dapat, Ustadz ya. Saya belum pernah dapat. Karena hari-hari aja dengan tahun itu nggak ada yang benar bagi mereka, nggak ada yang bagus. Kenapa? Setiap tahun itu kan mereka itu kan contoh merayakan hari tahun baru. Iya. Itu ada lagu rohaninya, telah berlalu tahun yang buruk katanya. Nah, jadi tahun yang benar tuh atau yang bagus tuh kapan adanya kan gitu? Karena setiap tahun berlalu buruk. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya sejalan dengan tema Juma yang malam ini, makanya saya naik. Sejalan, saya pikirkan itu sejalan. Disesatkan gitu loh. Iya. Ya itu Tapi dia maaf makanya. ya. Silakan. Maaf ya Bang Juma, aku nggak bisa orangnya karena lagi ada sedikit, kalau kan nanti aku malu. Iya. Iya, makanya tadi saudara yang saya minta kepada mereka, kepada dia, tolong tunjukkan di Bible di mana Tuhan kami itu menyesatkan. Di dalam Bible di mana Allah itu menyatakan bahwa Tuhan yang disembah umat Islam itu menyesatkan. Kalau masuk ke dalam Al-Quran itu nggak nyambung, mereka nggak akan paham. Karena yang disesatkan oleh Allah itu di dalam Al-Quran adalah orang yang tidak mau beriman.
yang telah datang kepada mereka kebenaran, tanda-tanda, tapi mereka nggak mau kemudian menerima kebenaran itu. Itu yang dikatakan dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan orang ini tadi mintanya dalam Al-Quran. Dia nggak paham Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu jelas sekali, sa'asrifu an ayatiyal ladzi yatakabbaru. Artinya Allah memalingkan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang memang memilih untuk kufur, memilih untuk Ya, gini, kafir. Begitu. Benar Ustaz. Saya terima juga dengan omongan Bang Juma ya yang menyebut menyembah berhala ya kan. Iya. Di dalam kekristenan itu ada 10 ajaran Yesus yang mengatakan di ayat kedua ya, baris kedua, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita tiada kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi. Sedangkan kalau kita lihat ya, sehari-hari ataupun di gereja, contoh di di Taman Iman tuh, di situ ada patung bergambarkan, entah betul entah enggak ya, itu katanya Yesus. Mereka tuh berdoa sujud di situ di hadapan patung. Loh, ini udah melanggar ajaran Yesus menurut saya. Iya, betul. Kan gitu. Larangannya jelas, jangan bikin patung, tapi mereka justru buat. Iya. Jadi pertanyaan saya selalu itu mengatakan ya kepada teman-teman Kristen itu, yang berani bertanggung jawab, coba nyatakan inikah gambar Yesus sesungguhnya? Gitu loh. Cuman nggak ada, belum saya temukan yang berani menjamin itu adalah Yesus sesungguhnya. Gitu loh. Setiap tanggal 25 Desember itu dirayakan hari kelahiran. Ya, coba itu bisa dijamin nggak waktu Yesus itu lahir pada tanggal 25 gitu? Iya, Ini belum saya temukan sampai sekarang, titiknya belum saya temukan. Cuman tadi ya saya dengar dari bawah Bang Jumlah bicara seperti itu, iya masuk akal gitu. Iya. Jadi kalau ada teman-teman ya, saya juga nggak menentang dari agama Kristen ya, cuma saya ingin belajar juga. Ada nggak yang berani menjamin foto yang selalu kita lihat, yang selalu kita doa sujud di depan, kalau di hadapan foto itu ataupun salib bergambarkan kita nyatakan itu Yesus, ada nggak berani jamin bahwa itu Yesus sesungguhnya? Coba ada yang bisa jawab, saya belajar. Entah bangku masa, entah Excel, coba. Oke, nggak usah dulu lari-lari ya. Oh iya, Bang. Sekarang yang sederhana aja dulu. Kalau seseorang tidak pintar, maka itu karena saya merasa lebih pintar. Jika seseorang saya sebut tidak pintar, karena saya merasa lebih pintar. Kalau seseorang saya sebut tidak ganteng, pasti saya merasa lebih ganteng. Pertanyaannya gini, kenapa kau Juma tidak mengakui Yesus seorang Tuhan? Ya. Oh, jadi kenapa kau tidak mengakui, atau kenapa Muslim tidak mengakui Yesus salah seorang Tuhan, salah seorang yang sangat suci? Tuhan kenapa artinya yang sangat suci. Kenapa Muslim gitu, Bang Mas saya? Iya. Apakah Muslim lebih suci dari Yesus? Jadi Yesus itu suci. Dia itu suci. Dia terkemuka di dunia. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi kesuciannya itu tidak sampai pada level maha suci karena dia makhluk. Makanya Yesus Gitu. Dia adalah salah seorang yang maha suci, tapi bapaknya lah yang paling maha suci. Dalilnya mana? Mana dalilnya Yesus maha suci? Dalilnya mana? Yesus, karena dia sekarang sedang bertahta di surga. Dalil. Kalau Anda berbicara seperti itu berarti sama seperti orang mabuk. Yesus telah di surga ya. Ya, mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus maha suci? Dalil. Silakan. Ya, karena setiap pejabat surga harus orang-orang yang maha suci. Bahkan mana dalilnya Yesus itu maha suci? jadi mana? Gini, baca dulu Daniel 7:13. Yesusnya dalilnya.
rumusnya dulu kita baca Daniel 7:13. Daniel 7 itu tidak menceritakan tentang Yesus. Betul. Yang tapi saya rumusnya, setiap yang- nabi kudus lulus menjadi Tuhan. Lulus menjadi Tuhan. Berarti ada pendaftaran menjadi Tuhan. Nah, dengar ya. Artinya Ya. gini, setiap nabi kudus lulus menjadi pejabat surga. Apalagi tuh? Hmm? Apa tuh? Terdiam kok kan? Bentar Bang Juma. Aku nih, bentar Bang Juma. Dah. Nah, setiap Bang. nabi kudus, setiap orang-orang kudus milik yang maha tinggi lulus menjadi pejabat surga. Setiap pejabat surga pasti orang-orang yang sangat kuasa. Iya. Kalau setiap pejabat negara disebut penguasa, setiap pejabat surga disebut maha penguasa. Maha penguasa artinya Tuhan. Jadi Tuhan artinya maha Tuhan. Pertanyaan saya jawab kembali. Kenapa kau tidak mengakui Yesus seorang Tuhan, seorang yang sangat maha kuasa, seorang yang maha kuasa? Sebab pengertian maha kuasa gini, kekuasaannya. Kenapa saya tidak mengakui? Karena saya masih waras. Kalau saya sudah gila ya, saya seperti saudara Gumasa. Saya masih waras, alhamdulillah. Kalau saya sudah gila, mungkin saya seperti Anda. Teman-teman. Iya, malam. Kalau saya udah gila, mungkin sama kayak Gumasa ini. Iya Pak Gumasa, kita ndak bisa paksa iman orang Pak. Memang ya, kalau mereka ndak percaya ya ndak apa-apa juga. Iya. Nggak bisa juga kami percaya, Iya, tidak kan ya, masuk. Bang Zuma. Betul. Tidak bisa juga kami percaya sesuatu yang tidak rasional. Bagaimana mungkin Jadi mereka? Bang Zuma, tadi pertanyaan yang menanyakan bahwa yang menggunakan nama Yesus ya, yang menyesatkan itu. Iya. Kata Yesus Ya, kepada jadi muridnya. kalau saya Bang ya, sebenarnya Siap. di dunia ini betul. Ya, jadi banyak Bang orang yang di dunia ini yang misalnya ya, yang menyesatkan itu mengatakan Yesus Muslim. Nah itu sesat itu Bang sebenarnya. Ya, Muslim itu apa? Muslim itu adalah oknum yang berserah diri kepada perintah Tuhan, kepada ajaran Tuhan. Itu Muslim, kaidah Muslim. Nah, sedangkan Yesus mengaku di dalam Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan. Berarti dia apa? Orang yang taat, Muslim dia. Dalam kaidah Islam, Muslim dia. Iya, taatnya kepada siapa Bang? Taat kepada Tuhannya. Taat kepada perintah Ya, siapa itu Tuhannya Bang? Tuhannya Yesus, siapapun itu. Orang yang taat kepada Tuhan itu maksudnya? Masalahnya gini Bang Zuma. Maksudnya, masalahnya di abad pertama itu tidak ada satupun orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala Bang. Jadi nggak ada itu Bang sejarahnya. Berarti Tuhan itu bukan maha suci, maha tinggi. Enggak, Abang mau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu belum ada ya Bang berarti? Saya tidak mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalianlah yang kemudian mengklaim Tuhan kami. Loh, nggak ada Bang. Jadi gini, Quran kan mengklaim. Yang disebut Allah itu dalam Quran Bibelmu itu siapa? Bapa itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala Bang, karena tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala dikenal di abad pertama atau sebelumnya. Abang setuju nggak sama itu Bang? Oke. Kalau berdasarkan kitab saudara, setuju. Berdasarkan Mantap, terima kasih Bang. Iya, memang berdasarkan kitabmu ini memang nggak ada. Tapi betul Bang. Iya. Tapi anehnya begitu masuk ke Indonesia ada nama Allah di dalam. Begini Bang, itu kan diterjemahkan tahun berapa Bang? Itu makanya saya tanya. Berarti berdasarkan sejarah. Kenapa kalau kita pakai waktu kan Bang? Kenapa ada bisa nama Tuhan saya dalam kitabmu? Ini karena Allah itu diserap dari bahasa Arab dan itu gelar Bang, bukan nama. Di mana Anda bisa mendapatkan itu, definisi itu? Tunjukkan kepada saya bahwa Allah itu gelar.
Sebentar bang, kalau misalnya abad Silakan, pertama ada seorang Islam atau Muslim, tolong Silakan tunjukkan dulu. Tunjukkan kepada saya bahwa Allah enggak itu di dalam kitab Yahudi. Gak usah pakai Ini udah kitabnya Yahudi kau bawa. Sementara ya moderator udah mulai panik. bukan Enggak gini bang. bukan panik. Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Dari mana kalian merampok kata Allah ini? Hah? Dari mana kalian merampok kata Allah yang ada dalam buku ini? Di mana dasarnya kalian mengatakan itu gelar? Apa pijakan Anda mengatakan itu gelar? Bahasa apa yang mendudukkan Allah itu menjadi gelar? Disiplin ilmu apa yang kamu pakai? Ilmu gereja. Kalian kalau bukan penyesat, tidak mungkin berbicara kosong seperti itu. Gak mungkin. Anda mengatakan di abad pertama gak ada yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Al-Quran saya mengatakan Tuhan saya pencipta langit dan bumi. Itu hak prerogatif kami dong mengatakan itu. Sedangkan kalian hanya mengambil kata yang ada di dalam sini, kitabnya agama lain. Ini bukan kitab kalian. Ini kitabnya agama lain, kitabnya Yahudi. Yang kalian ambil terjemahannya, sementara kalian tidak punya hak untuk itu. Parah kan? Parah. Yang kedua, apesnya agama Anda itu, apesnya karena Anda tidak punya harga diri. Ketika masuk ke Indonesia yang tadinya teos, harusnya turun di dalam kitab ini menjadi dewa, bukan menjadi Allah, tetapi menjadi dewa. Teos dalam bahasa Indonesia itu dewa, itu yang sepadan dengan teos, bukan Allah. Allah kemana-mana itu Allah. Dalam bahasa Inggris Allah, dalam bahasa Yunani Allah tidak pernah berubah menjadi apapun. Nah, sedangkan agamamu mengambil kata Allah dari Al-Quran yang tidak memiliki dasar sedikit pun. Silakan. Kalau Anda punya ilmu, Anda merasa lebih pantas berdialog, saya lah orangnya. Silakan naik ke sini. Tapi ingat, saya tidak butuh congor, saya tidak butuh pembodohan. Yang saya butuh itu adalah ilmu, akal. Halo, selamat malam Saudara Rizjon Simbolon. Selamat malam bang. Iya, malam bang. Dari mana? Dari Katolik, Protestan? Dari Kristen? Protestan? Iya, Kristen bang, bang. Oke, silakan. Bang Juma. Iya. Halo bang. Iya, gimana bang? Gimana? Tadi Bang Juma tadi mengatakan bahasa Ibrani. Gimana? Tadi Bang Juma mengatakan bisa berbahasa. Siapa yang mengatakan saya bisa bahasa Ibrani? Tadi enggak, Bang Juma tadi mengatakan bisa bahasa. Saya nggak bisa saya bahasa Ibrani. Kitab saya yang Ibrani bang. Kenapa emang? Ya, Kenapa emang ada sini coba membacakan aja artinya gitu. Oh, saya nggak bisa. Karena itu bukan kitab saya. Abang bisa bahasa Ibrani? Bisa? Enggak. Cuma saya belajar sama. Oh, itu masalah. Enggak bisa, Bang. Masalah itu bang. Anda yang mengambil kitabnya Yahudi, Anda nggak bisa baca. Itu masalah bang. Anda mengambil kitabnya agama Yahudi, tapi Anda nggak bisa baca. Itu masalah besar. Masalah besar itu. Itu masalah besar. Penerjemahnya Bang Juma. Itu masalah besar. Itu masalah besar. Iya, bagaimana Anda bisa tahu terjemahannya itu benar? Ya sudah diartikan berbagai bahasa. Kalau saya buktikan ada kesalahan gimana? Ya bisa dibuktikan Bang Juma belajar. Boleh. Silakan Anda buka Yehezkiel 34 nomor 16 di Alkitab Sabda. Silakan. Kitab Sabda atau kitab Alkitab Sabda Anda buka. Di situ ada paralel terjemahan tahun sekian, terjemahan tahun sekian. Silakan.
Kalau kitab sabda saya nggak punya Bang Juma. Bukan, baca, lihat di Google-nya Anda, di Google, supaya bisa nampak terjemahan-terjemahan itu tahun berapa gitu, di HP Anda. Aduh, HP kita cuma satu nih Bang Juma. Nah, itu dia, berarti jadikan PR Bang, jadikan PR. Jadikan aja PR. Jadi, saya punya kitab itu Al-Quran Bang ini. Ini kitab suci saya. Malu saya sebagai seorang muslim, saya tidak bisa baca kitab suci saya. Saya beriman sama kitab ini, tapi saya tidak mengerti, tidak bisa baca, kemudian itu saya malu. Itu namanya gila namanya itu. Nah, sekarang kitab Anda itu adalah kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani. Yang memiliki kewajiban untuk membaca itu Anda, bukan saya. Bukan saya. Begitu, saudara. Sekarang silakan bahas tema aja. Jangan siksa diri Anda, kasihan nanti. Jangan Anda menyiksa diri Anda terlalu berat. Silakan kita bahas tema ini. Yang masuknya Bang Juma, coba dipaparkan dulu. Gimana? Orang yang ini kan temanya tadi. Iya. Ini bagaimana? Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus. Itu siapa? Kita lihat di dalam Matius 24 nomor 4. Kata Yesus kepada muridnya, orang Yahudi, bukan orang Kristen. Muridnya Yesus itu orang Yahudi. Kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus, bukan murid Yesus, tapi memakai nama Yesus Kristus? Mereka inilah yang menyesatkan banyak orang. Ya. Boleh saya tanya di Bang Juma? Boleh, silakan. Ya dia murid atau itu kepada Tuhan Yesus Bang Juma biasanya Bang. Syukran banget. Percaya kepada Tuhan Yesus. Enggak. Begini saudara. Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Kalau menurut saya Bang Juma, yang dari bangsa Yahudi, yang orang yang percaya Bang Juma. Siapa di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan orang? Itu siapa? Ya, orangnya saya tidak tahu Bang Juma, tapi yang penting orang yang tidak percaya Bang Juma. Percaya. Saya ulang lagi. Siapa di luar daripada orang Yahudi, murid-murid Yesus abad pertama, yang kemudian datang kepada mereka memakai nama Yesus Kristus, tetapi ternyata mereka ini penyesat? Itu siapa Bang? Ya, di luar dari bangsa Yahudi saya kurang tahu Bang Juma. Lah, Kristen ini dari mana? Yahudi atau di luar Yahudi? Ya dari Yahudi Bang. Inilah kelebihan penyesat. Inilah kelebihan penyesat. Tidak bisa Anda tidak mengakui itu. Karena di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kemana-mana untuk memurtadkan orang itu cuma kelompok Kristen. Tidak mungkin setan mengaku setan Bang, tidak mungkin. Tidak mungkin penyesat mengaku penyesat. Tetapi coba Anda gunakan akal sehat Anda. Murid Yesus di abad pertama, di tahun 33, Yesus berkata kepada mereka di atas Bukit Zaitun, Guru, apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman dunia ini? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar kelompok Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Yang menurut saya Bang Juma, orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus, Bang Juma. Tidak ada orang yang memakai nama Yesus Kristus menjual agama di luar orang-orang yang mengaku percaya. Justru karena Anda mengaku percaya kepada Yesus Kristus, maka kalian menjadi Kristen. Kristen pengikut Kristus. Di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu cuman kalian Kristen. Tidak ada yang lain. Jadi penyesat itu ya siapa lagi? Tak ada yang memakai. Hindu tidak, Buddha tidak, Yahudi tidak, ateis tidak, Islam tidak. Kalianlah satu-satunya yang dimaksud. Bang Juma bukan istilah di dalam Yahudi, tapi istilah Bang Juma. Lah, Yesus itu mengelompokkan kemudian antara domba dan serigala. Domba itu muridnya, serigala itu yang nyamar-nyamar muridnya. Yang dimaksud di sini adalah serigala-serigala ini orang-orang non-Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah yang dimaksud, yang memakai nama Yesus. Tidak ada kelompok di luar Kristen yang memakai nama Yesus Kristus. Nggak ada. Nggak ada. Cuman kalian. Dan kalianlah yang kemudian orang-orang pertama dari agama kalian yang mendatangi murid-murid Yesus, menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus, mengambil ajarannya murid Yesus, lalu membagi-bagikan kepada Romawi. Itu siapa? Ya pendiri agama Kristen. Yang pertama mengaku bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun menuju Damsik itu kan pendiri agama Kristen, Paulus. Maka yang dimaksud di situ adalah jelas Paulus in the gang. Siapa lagi di luar Bani Israel yang memakai nama Yesus Kristus itu siapa? Selain Kristen. Bukan Paulus yang suaranya tidak kedengaran, Abang. Suara Abang tidak kedengaran. Gimana? Pendiri Kristen itu bukan Paulus. Lalu siapa? Siapa pendiri Kristen? Yesus yang Waduh. Yesus sendiri. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Karena Yesus itu ada. Dibilang tema ini. Yesus itu ada dua. Yesus anak Maria orang Yahudi dan Yesus yang dibuat oleh orang Romawi. Yesus yang mana yang Anda maksud? Kalau Yesus yang Anda maksud adalah orang Yahudi ini, anak Maria, itu tidak mendirikan agama Kristen. Enggak. Tapi kalau yang keluar dari kubur, yang datang kepada Paulus, itulah yang mendirikan agama Kristen ini. Gitu, Bang. Yesus itu cuma satu, Bang Firman, tidak ada. Ada dua, minimal dua Yesus itu. Yesus ada dua, minimal dua. Ya. Nah, Yesus sendiri yang. Di mana Bang Juma tertulis di Alkitab? Yesus sendiri yang mengatakan. Matius 24. Nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Yesus mengatakan itu. Silakan Anda baca. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu. Nah, itu banyak. Dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin Yesus palsu atau Kristus palsu ini akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah tuh banyak Mesias tuh. Ada yang datang ke padang gurun ketika Paulus menuju ke Damsik. Siapakah engkau? Akulah Yesus Kristus. Nah tuh, nyamar. Ada tuh, datang kepada Paulus. Kata Yesus kepada Yahudi, jangan kau percaya. Makanya Paulus itu tidak ada suratnya ditujukan kepada orang-orang di Yerusalem. 13 buku yang ditulis Paulus semuanya untuk di luar Yahudi. Karena Paulus tahu tidak mungkin dipercayai oleh orang Yahudi, nggak mungkin.
Begitu Bang. Ya, kalau menurut saya Bang Juma, kalau Mesias palsu itu Bang Juma, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu agama menurut saya Bang Juma. Lah, justru ketika Anda mengatakan Tuhan Yesus, itulah Anda yang penyesat itu. Sejak kapan Yesus itu disebut Tuhan Yesus? Gak ada itu Yesus dipanggil Tuhan Yesus pada zamannya. Dia dipanggil Rabi, dia dipanggil Maran, bukan dipanggil Tuhan. Suara Anda putus-putus. Nah, ini sudah masuk ke dunia hayal ini abangku. Kalau udah kayak gitu, sudah masuk ke alam kuasa kegelapan. Anda mencoba membawa saya kepada alam kuasa kegelapan. Tidak bisa. Memang secara sulit. Sulit ini Bang. Dia bisa katakan dia anak domba Bang. Sulit itu Bang, sulit. Sulit itu Bang. Sulit diterima itu. Yang arti Bang Juma. Suara Anda juga putus-putus Bang. Suara Anda putus-putus. Mesias palsu itu yang menyesatkan banyak orang. Satu-satunya pengikut Mesias di bumi ini hanya Aliteng. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Satu-satunya kelompok pengikut Kristus di bumi ini ya Aliteng, siapa lagi? Sedangkan Yesus yang mengatakan sebab Kristus palsu atau Mesias palsu, pengikut Mesias, pengikut Kristus hanya kelompok Kristen. Kandidatnya cuma kalian, siapa lagi? Kalau bukan kalian, tunjukkan orang banyak pengikut Kristus itu yang mana. Tunjukkan ke kami, biar kami lihat, benarkah demikian? Begitu saudara-saudara. Bang, saya Islam Bang. Oh iya, makasih saudara Aji. Sehat selalu. Salam kenal ya. Oke, saudara Jeremy, apa kabar? Selamat malam. Halo, saudara Jeremy. Selamat malam. Halo. Selamat malam saudara Freddy Ciniago. Halo. Selamat malam. Iya, halo. Silakan Bang. Dari mana? Waalaikumsalam. Saya Islam dari Sumbar Bang. Sumbar, Sumatera Barat. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Makasih. Halo saudara Jeremy, selamat malam. Halo. Sesta. Sis. Jeremy. Juremi. Oke, saya diturunkan kawan. Itu melasa. Kamu tidak ngerti apa itu Tuhan masalahnya. Tuhan itu apa? Dengarkan dulu. Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu jangan dulu. Bukan begitu. Kalau kau mengatakan Tuhan itu penguasa, presiden juga penguasa, saya juga penguasa. Saya juga penguasa. Tuhan penguasa, tapi sebutan kepada penguasa di dunia. Tuhan Maha Penguasa. Nah, Maha Tuhan. Maha Tuhan. Jadi gini, dengarkan. Tuhan artinya penguasa. Maha Tuhan, Maha Penguasa. Maha Penguasa lah yang diistilahkan jadi Tuhan.
Jadi Yesus itu salah seorang Tuhan. Maksudnya salah seorang yang Bisa nggak kuasa. menggunakan istilah-istilah normal aja? Nggak usah Iya, pakai keras. istilah dari rumah sakit jiwa, boleh nggak? Dengarkan Misalnya gini. Yesus ini utusan karena Tuhan. ini istilah ini ada nih di isi kepalamu. Dengarkan ya, Tuhan atau disebut dengan itu kan selamat pagi Tuhan, artinya kan selamat pagi yang mulia, kan gitu ya. Nah, kemudian itu disebut kepada penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat di dunia. Iya, nggak usah kamu nobatkan gelar pencipta langit dan bumi itu kepada Dengarkan makhluk, dulu, ini. dan gelar makhluk kau sampaikan, kau nobatkan kepada pencipta langit dan bumi. Nggak usah. Dengarkan gini, ini yang cerita Bibel, normal kawan. Ini aja, cerita jangan Bibel. istilah-istilah rumah sakit jiwa dipakai. Dengarkan dulu. Jadi gini, selamat pagi Tuhan artinya selamat Iyalah, pagi Ma. yang mulia. Udah. Iya, itu selamat Udah. pagi. Selamat Ucapan pagi, Tuhan, selamat artinya pagi selamat itu. pagi yang maha Dengar. mulia. Ucapan Jadi selamat bedanya pagi di maha. itu. Jadi Tuhan artinya maha Tuhan. Tuhan artinya, kalau Tuhan artinya penguasa, maha Tuhan artinya maha penguasa. Kan simpel. Kan itu Tuhan itu berasal dari mana? Nggak usah pakai istilah-istilah rumah sakit jiwa. Apa? Pencipta langit dan bumi itu satu, Yesus itu ciptaan. Udah selesai. Iya kan? Yesus ciptaan dari Tuhan yang Maha Pencipta. Itu dulu, nggak usah kau peribet dirimu. Udah agamamu ribet, kau peribet lagi dengan bahasa-bahasa rumah sakit jiwa. Sampaikan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah, saya dari Malaysia, peminat kamu semua. Jadi nggak usah pakai istilah-istilah rumah sakit jiwa, pakai yang sederhana aja. Pencipta langit dan bumi disebut Sabar aja. Ya, Yesus salah seorang Tuhan. Nah, itu bingung saya. Tuhan artinya maha kuasa. Astaga. Maha artinya sangat. Bilang Yesus aja. salah seorang yang sangat kuasa. Kenapa bisa dia sangat kuasa? Karena dia salah seorang pejabat surga. Setiap pejabat surga pasti memiliki kekuasaan melebihi daripada pejabat-pejabat dunia. Maka dia disebut maha kuasa. Setiap pejabat surga itu disebut. Sakit kamu ini kawan, sakit. Ada salah satu yang paling maha kuasa, itulah Yahweh. Astagfirullah. Gak usah kamu pakai istilah kayak begitu. Bilang aja pencipta langit dan bumi itu satu. Namanya misalnya Yahweh menurut pandanganmu. Jadi Yahweh itu adalah Tuhan segala Tuhan. Berarti banyak Tuhan kalau begitu. Iya. Kristen sejati harus mengakui banyak pemimpin di surga. Tuhan artinya pemimpin di surga. Tuhan artinya pemimpin di surga. Di surga ada berapa pemimpin? Di surga setiap Ya. Halo, selamat malam saudara. Oke. Halo. Selamat malam. Sudah 3 kali minta permintaan bang. Silakan bicara. Silakan naik teman-teman non muslim. Oke, santai aja cuma, nggak usah dulu. Ini kan Kenapa ini lagi yang naik? aja cuma nggak usah. Jangan kau tunjukkan kau takut sama saya. Saya tidak mau kena Santai virus. aja. Ya. Jadi pertama kita bahas dulu istilah di dunia. Oknum-oknum di dunia ya. Tuhan
artinya penguasa atau yang mulia. Itu kan gitu. Nah, Apa sih kemudian moderator ini? Maha Tuhan, Apa yang mau didiskusikan dengan kayak begitu gayamu? Tuhan, Maha Tuhan, apa? jadi Yesus itulah Apa? Gimana saya harus mengarahkan diskusi saya ini? Di surga banyak pemimpin-pemimpin, banyak pejabat. Terus kita mau kasih edukasi apa ini? Dibilang dia anggota DPR bukan, anggota MPR juga bukan. Oh, pejabat surga. Di surga banyak pejabat. Bayar pajak nggak mereka? Minta lagi naik. Halo, selamat malam, saudara Jas. Halo, Bang Suma. Malam. Ada ampang kak Bang Suma, pasienku Rona. Iya, cocok nih, bawa nih lisu. Asat. Iya. Ikat, Oke Bang. Iya, ikat di pohon ya. Jamlah pesai lah. Naso lagi ki. Bang. Manrase. Tak bekasi senerakai nataro. Halo, selamat malam saudara Jasmen. Assalamualaikum, lanjut. Salam. Siap. Togit tokawi. Seumur-umur aku dengar itu ada yang namanya Maha Tuhan ya. Nah itu dia pejabat surga. Maha Tuhan. Maha Tuhan, Tuhan di mana-mana. Nggak, maksudnya kalau dia mau diskusi harusnya dia nggak usah menggunakan istilah-istilah rumah sakit jiwa. Iya. Kayaknya mantan pasien dia ini. Istilah Tuhan ngasih Jos. Topongoro. Tahu aja. Lanjut lagi. Siap, makasih. Orang Kristen pun pusing dibuatnya. Halo, selamat malam saudara kabur. Kristen aja pusing dengar itu. Makasih Bunda Rahma. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin gabung Bang Juma. Izin pulang ya Bang. Ye. Silakan Bang, makasih. Halo saudara Ciki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam daripada Malaysia. Iya, aku daripada Malaysia. Hati-hati di jalan, Makcik. Kat rumah ni, kat rumah. Oh, rumah kirain mau ke jalan. Iya. Nak ucapkan semoga sukses untuk api yang kedua. Amin. Makasih. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam saudara Puadi. Iya Bang Zuma, selamat malam. Ya, dari mana Bang? Katolik, Protestan? Alhamdulillah saya Islam Bang. Ada di Alhamdulillah, Kalimantan. Masya. Makasih Bang, makasih. Sehat selalu Bang ya. Panjang umur, sehat selalu. Rapatkan barisan. Teman-teman yang multi tolong dibatalkan kalau memang Muslim, biar nggak terlalu banyak yang multi gitu. Halo, selamat malam saudara si Willy. Iya, selamat malam. Iya, malam. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Bisa buka kamera Bang? Bisa dong. Bisa tapi kayaknya nggak bisa ini. Hanya 3. Oh, nggak bisa bro. Nggak bisa ya? Ya gimana teman-teman yang di bawah, moderator gimana?
hanya berapa itu ngikut 300 nggak cukup, nggak memenuhi syarat open cam. Iya. Bagaimana? Netizen mintanya kita buka kamera, saudara. Netizennya. Kita saya mau open cam tapi nggak bisa. Kita mau apakan itu? kita ini sapa dulu. Saudara Moza. Udah turun dia. Gini aja Bang Jum, nanti kalau ada yang open cam nggak apa-apa saya diturunkan. Sebelum ada yang open cam kan bisa kita boleh dialog. Ya, silakan Bang. Ini temanya orang banyak yang disesatkan Kristus itu siapa? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai nomor 31. Silakan. Iya, justru itu saya naik karena itu kan di atas bentuknya pertanyaan. Dan di mana ada Yesus menyesatkan orang, tidak ada. Di mana ada ayatnya itu? Yang tadi Bang, Matius 24 nomor 4, Yesus minta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada murid-murid memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut Yesus akan banyak orang datang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu Kristus. Orang-orang ini menyesatkan banyak orang. Nah itu yang kita cari, orang yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya yang bukan Yesus tentunya. Yang menggunakan nama Yesus tapi dia menyampaikan pengajarannya yang bukan ajaran dari Yesus. Di situ aja kita lihat. Iya. Yang datang kepada murid Yesus di abad pertama memakai nama Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang itu siapa? Ya yang ajarannya itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, yang memberitakan keselamatan yang bukan keselamatan di dalam Yesus, ya pasti itu ajaran sesat. Entah siapa itu, yang penting ajaran yang di luar dari Yesus itu pasti sesat. Itu aja kuncinya. Bukan di luar Yesus Bang. Orang ini datang memakai nama Yesus Kristus. Mereka kelompok orang ini kemana-mana menjual nama Yesus Kristus. Mau dia benar kek, mau dia salah kek, mau ajarannya sama kek, yang jelas di luar dari murid Yesus orang Yahudi itu kemudian datang kepada murid Yesus mengatasnamakan Yesus, tetapi sebenarnya mereka ini adalah penyesat. Itu kan konteksnya jelas. Yesus datang di Bukit Zaitun, muridnya duduk. Matius 24 kan? Matius 24 ayat nomor 4 sampai nomor 5. 24 ayat 4 dan 5. Ya. Ayat 4 dan 5. Jawab Yesus, kita baca dulu Bang ya. Iya. Jadi di dalam Matius pasal 24 dari ayat 4 saya baca ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, dari kedua ayat ini kan sudah jelas sekali, dan itu sudah pernah terjadi bro. Ada orang yang mengaku dia adalah Mesias, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang Mesias, dia tidak tahu apa-apa tentang ajaran Mesias. Mengaku aja sebagai Mesias gampang kan, tetapi yang menjadi standar apakah itu benar Mesias atau bukan, yang jelasnya Mesias itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kalau kemudian ada orang yang datang lalu ngaku Mesias, nah kita lihat dari ajarannya kan begitu. Anda mencoba itu pasti sesat.
Enggak, bukan begitu caranya. Murid Yesus itu Yahudi. Mereka diminta Yesus waspada supaya orang Yahudi ini jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat kepada murid Yesus yang Yahudi ini. Orang yang datang memakai nama Yesus Kristus itu bukan dari golongan mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi murid Yesus di tahun 33 ini? Ngaku-ngaku bertemu Yesus, menerima firman dari Yesus, mendapat pengajaran dari Yesus, mengaku pengikut Yesus, kemana-mana Yesus, Yesus, Yesus. Itu siapa? Nah, kira-kira menurutnya Bro Zuma siapa itu? Kami siapa lagi tahu. kalau bukan Kristen siapa lagi? Kan cuma Kristen. Kami kan tidak pernah mengaku kami adalah Mesias. Lah, bukan masalah tapi kami mengaku adalah saudara. Kami adalah jangan ke situ dulu. Pengikut Yesus. Jangan di situ dulu. Orang ini mengaku pengikut Yesus. Mereka datang, kalian datang ke suatu tempat. Itu kalian pakai nama siapa? Yesus Kristus kan? Yang kalian bawa, kami adalah pengikut Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini siapa? Yahudi. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Nah, Kristen ini datang memakai nama siapa? Ketika mereka datang kepada murid-murid Yesus yang asli, mereka mengatasnamakan siapa? Paulus misalnya, contoh Paulus bertemu dengan siapa menurut Paulus? Yesus Kristus kan? Ketika Paulus datang kepada murid Yesus, saya bertemu dengan Yesus Kristus loh. Murid menerima pesan dari gurunya agar waspada kan? Kepada orang-orang yang datang memakai nama Yesus Kristus kan? Artinya orang yang datang menjual ajarannya mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau bukan Kristen lalu siapa, Bang? Oke, begini Bang Jom. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau memang itu hasil analisa dari Bang Zoom, nggak apa-apa. Yang penting bukan dengan sengaja mempelesetkan ayat itu, khusus kedua ayat itu. Jadi menurut saya dan semua kita yang memiliki pemikiran yang cukup, sudah jelas nih apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Kita tidak meraba-raba atau nggak perlu menafsir lagi apa maksud Yesus itu, karena di sana penekanannya orang yang memakai nama Yesus bukan hanya semata-mata pengikut Yesus, tetapi memakai dengan nama Yesus dengan mengklaim dirinya dia adalah Mesias itu. Bukan hanya pengikut Yesus seperti yang Bang Zuma sampaikan, tetapi ketika ada orang datang memakai nama Yesus atau memakai ngaku Mesias dan dia mengklaim dirinya dialah Mesias itu loh Bang. Nah, itulah penyesat itu. Nah, orang Kristen kan tidak mengaku kami tidak mengaku kami Mesias. Kami pengikut Yesus. Itu maksudnya. Gampang sekali ya. Oke. Kalian mengajarkan agama Kristen ini memakai nama siapa? Kami mengajarkan kekristenan itu bukan dengan sesempit itu Bang Jom. Iya, enggak, maksud saya Kristen ini menyebar ke seluruh penjuru pakai nama siapa? Nama bom kah atau nama Yesus? Itu dulu. Nama Yesus lah. Nama Yesus. Nama kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Memakai namaku dalam arti dan berkata, mengaku diri sebagai Mesias kan? Tidak mesti begitu. Tidak mesti orang itu akulah Yesus, tidak mesti. Nah, sesuai dengan ayat itu? Enggak. Itu multi tafsir, Bang. Bisa diartikan. Bang Jum, baca dulu ayat 5-nya Bang Jum. Ya. Kita baca dulu, Abang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akulah Mesias. Aku Yesus. Saudara. Artinya begini. Artinya orang itu datang mengatakan Yesus itu adalah Mesias.
Bukan begitu Bang. Itu memplesetkan itu namanya. Bukan orang itu datang dan berkata itu Mesias, tetapi orang itu muncul lalu mengklaim dirinya sebagai Mesias supaya dia dianggap sebagai Mesias, dihormati sebagai Mesias, padahal bukan. Nah, itulah penyesat. Oh gitu. Iya dong. Oh, jadi kalau dikatakan bahwasanya orang-orang ini yang datang itu adalah harus mengaku Kristus gitu, itu baru disebut penyesat. Orang itu bukan mengakui Kristus, tetapi orang itu mengakui dirinya Kristus. Itu orang itu mengaku Kristus. Orang itu mengaku Kristus. Dirinya. Iya, mengakui dirinya. Bahwa mengakui dirinya, akulah Kristus atau akulah Mesias. Itu orang brengsek. Oh begitu. Iya dong, ayat 5 itu kan jelas Bang Ju. Oke, baik. Saya ikuti irama Anda ya. Saya ikuti irama Anda. Bukan irama saya Bang, tapi kata Alkitab. Orang banyak itu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut saudara, orang itu mengaku Mesias. Yes, dia mengaku dirinya Mesias, lalu kemudian berkesempatanlah dia untuk menyesatkan banyak orang, karena orang yang tidak tahu, berarti inilah Mesias, ayo kita ikuti dia, padahal bukan. Oke, baik. Oke, jadi bukan kata saya, bukan irama saya Bang. Makanya tadi saya itu perkataan Alkitab. Silakan Bang. Oke, baik. Makhluk yang datang kepada Paulus itu mengaku siapa? Makhluk yang mana yang datang kepada Paulus? Banyak yang datang kepada Paulus. Ketika dia ke Damsik. Oh, itu ketika Paulus ketika di Damsik, dia mendapat semacam apa itu ya? Penglihatan. Dia yang datang kepadanya mengaku siapa? Jangan ketawa dulu. Enggak, yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Yesus. Oke, memakai nama Yesus. Bukan memakai. Sebentar Bang. Bukan memakai nama Yesus Bang. Bukan memakai nama Yesus. Tetapi Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari perkataan itu, bro. Dari perkataannya. Sekarang penyesat itu berkata apa? Loh, dari mana Anda tahu bahwa itu penyesat? Enggak, saya tanya dulu kepada saudara. Bang Zuma selalu begini saya Bang. Tanya dulu, saudara. Kita santai Bang. Kita santai Bang. Kita santai Bang. Sekarang oke. Silakan. Sekarang Bang Zuma mengatakan suara itu suara penyesat. Ya. Sekarang saya tanya sekarang, kalau Bang Zuma mengklaim itu adalah suara penyesat, dari mana Anda mengatakan begitu bahwa itu suara penyesat? Oke, baik ya. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kita buka. Silakan Anda buka. Yohanes 16. Iya, silakan Anda buka. Ayat berapa? 7, 8 dan seterusnya. Satu perikop atau satu bab boleh Anda tunjukkan. 7 enggak, bagian ayat tertentu lah, jangan satu perikop lama kali kita. Oke. Yohanes 16 perikopnya pekerjaan penghibur. Oke Bang, dari ayat berapa kita baca? 7, 8 dan seterusnya. Seterusnya kok banyak sekali. Ya, kalau Anda butuh saya ajarkan, tambahkan lagi dalilnya. Fokusnya di 7 dan 8. Ayat yang Bang Zuma angkat itu yang mana? 7 ayat ya, dan 8 dan baik, seterusnya. kita baca. Silakan. Ya. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan
menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Puji Tuhan. Oke. Ya, silakan. Oke. Yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yang datang setelah Yesus pergi, Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Mana yang betul? Yang datang Yesus atau yang datang Roh Kudus? Oke. Jadi begini Bang Zum. Begini Bang Zum ya. Ini Oke, namanya bagian saya sekarang. ini Bagian- namanya menangis tapi mencoba untuk tertawa. Oke, terima kasih. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Aku harus pergi. Jadi setelah aku pergi, siapa yang datang? Aku atau oknum lain? Jawab. Oke, Oknum saya lain jawab, atau bro. aku yang datang? Oknum lain atau aku? Silakan. Kalau itu yang dipermasalahkan, lalu tidak memperhatikan konteks dari setiap ayat, maka Tadi aku terjadi bilang kesalahan baca besar. dan seterusnya Anda tertawa. Dari Sabar. mana? Dari mana? Sabar dulu Bang Zum, sabar dulu. Izinkan saya memberi penjelasan. Oke. Silakan. Kalau Silakan. kita melihat perikop Yohanes tadi yang kita baca, ya sabar dulu dong. Yang datang Yesus atau oknum lain? Sabar dulu dong, biar saya Nggak usah menjelaskan cari, ayatnya. nggak usah cari celah untuk lari. Yang Loh, datang di atas, Yesus, yang datang Yesus, yang datang Perhatikan, Yesus Bang atau Jum. pribadi lain? Yesus yang Perhatikan, datang Bang atau Jum. pribadi lain? Di atas itu Bang Zum, Yesus Anda yang bertanya. datang atau pribadi lain? Di atas itu kan Anda bertanya dengan topik itu, maka kami harus memberi jawab. Saya Maka bertanya berilah. supaya jelas. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus sendiri atau oknum lain? Menurut Makanya Yesus. diperhatikan ayatnya Bang. Makanya diperhatikan ayatnya. Mulai sakit. Kedatangan janji Yesus tentang Roh Kudus itu datang menghibur atau memberikan penerangan, memberikan berdarah. tuntunan bagi setiap orang. Mulai berdarah. Lihat perikopnya, bro. Yang datang setelah Yesus, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia, oknum lain ini tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, yang datang Yesus atau oknum lain? Ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada Paulus bukan dalam bentuk visi, tetapi dalam bentuk penglihatan. Paulus tidak melihat sosok pribadi, bro. Makanya saya Paulus tidak bertanya melihat. sama saudara, siapa yang datang kepada Paulus? Anda mengatakan Yesus, sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Kalaupun ada yang datang memakai nama aku, itu penyesat. Iya. Kalau Yesus datang kepada Paulus untuk memperlihatkan, menunjukkan itulah kepada penyesatnya. Paulus Makanya tentang di sini, Yesus. makanya Tetapi kuncinya. kalau masalah kedatangan Roh Kudus di sini sebagai penghibur, makanya jangan kuncinya, disamakan. makanya kuncinya yang datang setelah Yesus itu sopo? Siapa yang datang setelah Yesus? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia penghibur itu tidak datang. Ya aku pergi dong. Yang datang aku lagi. Bukan. Berarti yang datang kepada Paulus itu penyesat. Masih kuat bertahan. Masih kuat. Masih kuat. Dibuka. Mic-nya dibuka. Masih kuat bertahan. Kalau masih kuat saya naikkan levelnya nih. Kalau masih kuat. Ayo. Ayo. Udah di mute saudara. Aduh, saya udah di mute saudara. Oke. Sekarang saya tanya. Aduh, nggak boleh. Sekarang saya Jangan tanya. di-mute dulu. Sekarang saya tanya. Yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus, Yesuskah atau oknum lain? Jawab. Bang Jum, makanya saya makanya tadi saya jelaskan tadi. Bang Jum, perhatikan. Bang Jum, udah Iya. Anda turun. Saya nggak butuh pembohongan. Aduh, takut ya. Dengan hormat saya minta Anda turun. Takut diberi penjelasan. Dengan hormat saya minta Anda diberi turun. penjelasan. Saya dengan Takut hormat diberi saya minta. penjelasan. Dengan hormat Inilah saya minta karakter Anda Muslim. turun. Makasih. Anda nggak bisa. 3 kali saya tanya. 3 kali sudah cukup. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.